Bu Ester Sri Astuti, selamat malam Ibu, apa kabar? Halo, Bu Ester, selamat malam. Halo, selamat malam Iya dengan Mas Reski. iya betul, kabar baik ya Bu Ester ya, malam ini ya? Ya, Hai. Bu Ester, dana Pemda mengendap lebih dari 200 triliun atau tepatnya 234 triliun rupiah di perbankan. Dari sisi ekonomi bagaimana sih melihat fenomena dana Pemda kok bisa sampai mengendap sedemikian banyaknya nih Bu? oh ya, kalau itu saya udah dengar ya dari beberapa tahun yang lalu, Mhm. terutama ketika sudah ada beberapa proyek-proyek gitu ya, mereka tersendat. Nah, ada macam-macam sih yang saya dengar ya, tapi nanti mungkin harus di cross check lagi. Iya. Nah, mereka tersendat karena mereka takut SOP-nya, prosedurnya, monitoringnya, evaluasinya seperti itu. Dan Mhm. yang kedua memang eee, ketika dana itu diendapkan terlebih dahulu gitu kan, mungkin sambil menunggu SOP-nya itu bisa jalan gitu. Atau yang ketiga alternatifnya, yang terjadi opsinya karena, memang dana itu diendapkan, sehingga mendapatkan tambahan ya, return dari, eee, dana yang sudah ada di bank gitu. Oke. Maksudnya ada margin ya, tingkat suku bunga kan, kalau kita simpan di deposito kan juga lumayan gitu. Iya iya. Itu sih, Mas. Baik, tapi kalau sebagian daerah sengaja menahan dana itu sambil menunggu SOP-nya berjalan tadi, Bu. Apakah ini menunjukkan adanya ketakutan birokrasi terhadap risiko atau justru ketidakmampuan sistem fiskal kita yang menciptakan rasa aman bagi pelaksana anggaran, terutama di daerah? Bagaimana, Bu Esta? Iya, macam-macam sih, Mas, kalau, menurut, teman-teman yang sekitar saya ya, itu, mereka ketakutan karena, takut, misalnya nilai proyeknya terlalu tinggi, terutama buat proyek-proyek yang nilainya, terlalu tinggi ya, dan, proyek-proyek, infrastruktur gitu. Nah, namun kalau menurut saya ya kalau memang, nilai proyeknya tinggi dan, ada, SOP yang sudah diikuti, kemudian, ada jelas ya monitoringnya, evaluasinya jelas, dan indikatornya jelas kalau proyek itu di-launching, itu ya nggak usah khawatir gitu. Itu sih, Mas, kalau menurut Oke, saya. iya. Karena, sebenarnya PIC project-nya itu yang ketakutan sendiri gitu, apalagi, eee, melihat, banyak orang-orang yang menjadi tersangka gitu Nah, untuk kasus-kasus iya. korupsi ya. Kalau begitu apakah Ibu atau mungkin Indef menilai seandainya daerah sampai takut melakukan atau mengeksekusi proyek yang mungkin katakanlah nilainya besar, karena khawatir diperiksa Mhm. nanti. Padahal SOP-nya sudah ada, evaluasinya sudah jelas, indikator-indikatornya sudah betul. Apakah ini mengenai lemahnya pemahaman aturan atau memang sistem pengawasan kita yang masih menciptakan ketakutan daripada kepastian ini, Bu? Bagaimana, Bu Esta? Iya, kalau menurut saya kan, kalau kita lihat ya di beberapa, kasus ya, dan kita melihat juga, politisasi kasus juga gitu di dalam kasus korupsi, itu, banyak gitu ya. Nah, mungkin itu juga melatar belakangi ya kenapa, ini terjadi. Tapi, sejujurnya kalau misalnya memang programnya benar dan tidak ada markup gitu dan monitornya jelas ya, menurut saya nggak usah takut gitu kan. Nah, masalahnya kan, ini kan dana pemerintah gitu, Mhm. dana APBD. Dalam teori ekonomi, government spending itu Penting, iya. sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, ketika ada government spending yang Mhm. tertunda, berarti kan, potensi
terjadi Mhm. perlambatan ekonomi itu kan akan ada gitu. Oke. Nah, sehingga ke depannya, harus didorong gitu ya, Ah eee, proyek-proyek yang, berorientasi pembangunan Iya. dan daya apa, ungkit ya, punya daya ungkit yang, luar biasa terhadap perekonomian, yang nggak usah Mmm, takut gitu. Itu artinya sih. ada temuan ya, Bu, politisasi kasus korupsi ketika mengeksekusi anggaran yang besar ini, Bu? Walaupun seluruhnya sudah berjalan dengan baik? Nah, contoh aja kasus Tom Lembong ya kan. Mmm. Udah apa, semua orang juga sudah Mhm tahu, mhm. terus kemudian ada beberapa kasus lagi kan gitu, Mas. Jadi, mungkin ada ketakutan, seperti itu. Tetapi di sisi lain yang tidak kita harapkan adalah, yaitu jangan sampai dengan adanya Oke. ini, apa, eee, ketakutan itu malah menghambat ya, Iya. proyek, yang untuk pembangunan itu bisa kembangkan gitu, dibangun. Dengan permasalahan yang ada, akhirnya kan dikhawatirkan itu akan ada belanja secara sporadis di akhir tahun. Bagaimana Ibu melihat perilaku fiskal daerah jelang-jelang akhir tahun anggaran ini, Bu? Ya kan kebiasaan kita itu, eee, di awal tahun apa, di perlambat gitu ya, bukan diperlambat ya, dikunci dulu terus nanti, mepet-mepet akhir tahun baru dibuka. Nah sehingga kan Digelontorkan, ya. heeh, iya Mhm betul. Nah sehingga kan, orang-orang ini kan mhm. mereka berlomba-lomba ya untuk menyerap anggaran sebanyak-banyaknya di akhir tahun, sehingga yang Iya. terjadi, indikatornya adalah serapan anggaran. Jika anggaran itu tidak terserap, maka tahun depannya akan dikurangi. Nah, Oke. sebaiknya ke depannya itu perencanaan anggaran ya, disesuaikan gitu Ya 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 dengan waktunya. Jadi waktunya harus tepat waktu ya, ya, jangan ya kalau sudah waktunya dibuka, dibuka saja. Jadi baik. tidak mepet akhir tahun gitu, Mas. Oke, terima kasih Bu Ester masih bersama kami, Bu. Terima kasih. Iya. Bu, kalau begitu gimana cara untuk bisa menciptakan keseimbangan antara kehati-hatian tadi dalam penggunaan fiskalnya, tetapi juga satu sisi percepatan realisasi anggarannya, Bu, agar tidak memberikan dampak terhadap pelayanan publik di masyarakat tentunya? Ya, kalau menurut saya pertama, harus ada panduannya ya. Kalau panduannya, eee, itu adalah sudah ada rakerda kan, rencana kan, di awal tahun, kemudian targetnya apa, output-nya apa, ya harus disesuaikan dengan itu. Namun yang harus dilihat lagi targetnya jangan terlalu rendah gitu ya. Artinya Hmm, setiap, alokasi anggaran itu harus ada target ya. ke indikator ekonomi gitu ya. Jadi targetnya itu bukan serapan anggaran, itu yang pertama. Oke. Yang kedua, kan beda Mas, kalau misalnya asal serapan anggaran, Gampang itu, Bu, ini ya? gampang gitu Iya. ya kan. Tapi kalau targetnya Rp1 itu menghasilkan apa, misalnya pengurangan kemiskinan Iya atau, iya iya. pengurangan ini gitu, itu is okay gitu. Jadi, itu target indikator itu Mhm. akan membuat ya, orang akan berhati-hati dalam membelanjakan anggaran. Jadi harus Oh, sesuai dengan, target, pertumbuhan ekonomi daerah misalnya. iya iya iya. Yang kedua, dengan target indikator tersebut, maka diharapkan ke depannya itu belanja pembangunan itu akan lebih besar Mhm, daripada belanja rutin gitu. mmm, Karena, yang terjadi sekarang belanja rutin itu jauh lebih besar daripada belanja pembangunan. mhm, Nah ini yang tidak kita harapkan, makanya, saya sepakat tuh dengan Pak Purbaya ya yang teriak-teriak, "Benerin dulu belanjanya," gitu. mmm, Karena, memang harus dibenerin dulu. Riset saya itu tahun 2005 itu sudah menemukan bahwa, DAK, DAU iya, ya, yang harusnya
digunakan, TKDD lah sekarang, namanya. Istilahnya. Seharusnya Iya. digunakan lebih banyak untuk belanja pembangunan ya, belanja modal, Oke. tapi malah digunakan untuk belanja rutin. Belanja rutin itu apa? Belanja rutin adalah misalnya kita bayar pegawai, honor Ya. pegawai ya, maintenance gedung, rapat-rapat. Ya. Nah, itu Mas, Itu bisa 50% lebih, Bu, ya? lebih Bisa lebih ya? Artinya itu Iya, yang dikurangin, tetapi yang efektifnya tadi yang harus diperbesar ya? betul betul. Oke. Karena kan sebenarnya TKDD itu, fungsinya kan untuk membuat ya, agar ekonomi di regional itu, di daerah itu Iya. bisa berkembang. Nah, Oke. tapi kalau, belanjanya untuk aktivitas rutin ya nggak akan berkembang Iya. gitu kan. Iya. Maka Iya. yang terjadi, Pemda hanya akan menambah ini saja, pegawainya saja terus gitu Oke. kan. Nah, kalau Tanpa begitu, Bu ada Ester, ada sasaran kan gitu. iya, instrumen efektif seperti apa untuk bisa tercipta hal itu? Tidak hanya terfokus kepada belanja rutin, tetapi pembangunan pun juga kalau bisa diperluas atau diperbesar dalam penggunaan fiskalnya ini, Bu. Iya. Seperti yang tadi saya sebutkan di awal, bahwa setiap rupiah yang dikucurkan itu Iya. harus ada indikator ekonominya. Misalnya dengan adanya 1 juta gitu ya, atau 1 triliun rupiah, itu menghasilkan penciptaan lapangan pekerjaan misalnya 10 juta. Atau menghasilkan poverty alleviation ya, pengentasan kemiskinan gitu, sekian persen. Pengurangan pengangguran sekian persen. Harus seperti itu. Oke. Jadi tidak asal Iya. serapan anggaran. Kalau Iya. hanya serapan anggaran, orang bisa bebas ngapain gitu kan, pergi kemana, kunjungan kemana, SPPD, sana sini sini ya, bikin rapat-rapat, bikin consinyering di Iya. hotel-hotel ya. Iya. Jadi asal serapan anggaran itu beda dengan, ketika anggaran itu dihubungkan Iya. ya dengan, key performance indikatornya Iya. daerah tersebut ya. Jadi uang Gitu. daerah benar-benar bekerja untuk rakyat, begitu ya, Bu Ester ya? Betul. Oke. Terakhir, Bu, pesan apa yang bisa Anda sampaikan melihat permasalahan ini? Apa yang paling strategis untuk dilakukan sesegera mungkin untuk bisa dijalankan berupa rekomendasi nih, Bu Ester? Silakan. Kalau menurut saya, dana endapan yang ada di daerah itu ya seharusnya digelontorkan ya seperti, disesuaikan dengan program yang sudah direncanakan di awal. Karena itu untuk, menggerakkan ya ekonomi di daerah itu. Sebenarnya, tidak mudah memang, tetapi kan paling tidak kalau, pemerintah itu mencoba memberdayakan masyarakat ya, entah dengan, yang ya mungkin pilot project di satu daerah kecil dulu, baru kalau sudah masif gitu. Jadi mitigasi resikonya itu tidak ini ya, akan lebih kecil gitu ya, resikonya gitu. Nah sehingga, kalau sudah ada pilot project-nya kan nanti, dan ini berhasil atau tidak itu kan bisa dievaluasi. Kalau berhasil ya dikembangkan lagi untuk daerah yang lain gitu dan seterusnya. Itu sih Mas. Jadi nggak usah khawatir sebenarnya. Jadi dana itu nggak usah diandapkan gitu. Gitu. Ya, yang penting serapannya iya, tetapi tidak arti serapan itu yang berbeda di sini, Bu, ya. Tidak hanya belanja rutin, Betul, tetapi bagaimana betul. anggaran itu betul-betul dibelanjakan untuk kepentingan masyarakat luas. Itu Untuk intinya. kepentingan publik, Publik, ya betul. baik. Ibu Ester Sri Astuti, terima kasih banyak Ibu sudah bersedia untuk berbincang bersama kami Pro 3 RRI malam hari ini, Bu. Salam sehat, selamat Sama-sama, malam. Ya, senang hati, sehat selalu. terima kasih.